Seputar kematian koleksi Kebun Binatang Surabaya, Rabu pagi DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat untuk mengusut tuntas kasus kematian singa jantan bernama Michael. Kisru kepengurusan Kebun Binatang Surabaya hingga kematian tidak wajar singa Afrika beberapa waktu lalu membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya yang diwakili Komisi B menggelar rapat dengar pendapat. Rapat yang digelar di gedung DPRD Surabaya ini mengundang pimpinan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, perwakilan tim investigasi Kementerian Kehutanan, dan perwakilan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dalam keterangannya, tim investigasi Kehutanan menduga kematian singa murni disebabkan oleh meningkatnya agresivitas singa. Namun anggota Komisi B memandang kasus ini perlu diusut tuntas, terlebih setelah muncul keterangan dari pimpinan KBS tentang sebagian karyawan KBS yang mencoba menghalangi pihak manajemen untuk melaporkan kematian Michael si singa jantan pada polisi. Perlu segera dimintai semua karyawan itu untuk menandatangani fakta integritas untuk menyatakan loyal tidak mereka kepada manajemen Taman Satwa. Karena disinyalir masih ada karyawan-karyawan yang masih setia kepada kubu-kubu tertentu yang menurut kami sebenarnya tidak perlu ada kubu-kubuan. Pimpinan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) sebagai manajemen baru pengelola KBS tidak menampik fakta bahwa ada sejumlah pihak yang belum sepaham. Kondisi inilah yang disinyalir melahirkan konflik di tubuh kepengurusan Kebun Binatang Surabaya. Saya berpendapat bahwa Pemkot dan PDTS ini bersungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan. Ketidakpercayaan orang itu wajar dan biarlah orang tidak percaya. Yang penting kita tetap terus bekerja. Saya lebih fokus pada hal-hal yang positif daripada yang negatif dan saya berharap rekan-rekan di KBS juga melakukan hal yang sama. 7 Januari lalu, seekor singa jantan Afrika berumur 2,5 tahun bernama Michael ditemukan mati kehabisan oksigen karena lehernya terlilit tali penutup pintu kandang. Kematian satwa langka tersebut dianggap tidak wajar. Pasca pemindahan kepengurusan dari pengurus sementara BKSDA hingga diambil alih pemerintah Kota Surabaya Juli 2013 lalu, tak kurang dari 7 satwa di KBS mati. Maisa Nugraha melaporkan untuk NET. Ya, bicara mengenai Kebun Binatang Surabaya ini, kalau misalnya data dari Republika Online, dari Oktober hingga bulan Desember 2013 itu sudah ada 30 satwa yang mati di situ dalam waktu 3 bulan, berarti sebulan itu ada 10. Apa karena sakit? Nah itu kan ya ini juga makanya sedang diinvestigasi sekarang sebetulnya apa yang menyebabkan begitu banyak kematian. Dan rekor kan ini begitu banyak kematian yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya ini sampai media internasional itu juga ikut meliput apa yang terjadi di Surabaya. Kantor berita Inggris Daily Mail mengatakan bahwa sudah menamakan atau bahkan melabel Kebun Binatang Surabaya sebagai kebun binatang kematian. Benar, karena memang kalau misalnya kita lihat dari 2011 saja gitu ya, banyak kematian-kematian yang memang mengundang pertanyaan seperti mungkin yang jerapah, kliwon, kenapa dia meninggal dan pas diotopsi ternyata banyak sekali plastik di dalam perutnya. 20 kilo kan? 20 kilo plastik, iya. Dan juga si Melanie yang kemudian akhirnya dipindahkan karena gizi buruk. Dan sekarang si Melanie ini memang harus dietnya ini harus benar-benar berbeda dari singa-singa yang lain. Dia hanya makan ayam dan ayamnya itu memang harus ayam yang direbus begitu. Karena pencernaannya sudah rusak begitu. Kalau misalnya kita lihat lagi Michael baru-baru saja dan hari ini kemarin kembali lagi ada seekor kambing gitu. Berapa banyak lagi yang mau kita tunggu korban-korban berjatuhan? Cuman yang jadi juga pertanyaan kalau buat saya yang beberapa kali pernah ke kebun binatang, kenapa kebun binatang swasta jauh lebih terorganisir, lebih rapi, lebih bagus ketimbang kebun binatang memang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah ya. Daerah lah tentunya ya, seperti kayak itu kan di Surabaya ataupun juga kayak Ragunan. Tapi pengalaman saya pernah ke Cisarua, pernah ke Bali Safari and Marine Park, itu indah, cantik, semuanya bagus, rapi, bikin kita kangen, pengen datang lagi. Kalau dibilang anggaran, kita kan punya anggaran yang cukup kaya gitu kan. Anggarannya berapa? Ada kalau datanya? untuk kayak di Pemprov aja, itu setiap tahun dianggarkan katanya 40 miliar untuk kita untuk kebun binatang Ragunan. Ya kan? Cuman saya nggak tahu memang itu biayanya akhirnya dialokasikan untuk apa dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat kan memang masih banyak PR-PR-nya gitu untuk kebun binatang. Kapan terakhir ke kebun binatang?
Saya sih belum lama ya, belum lama kemarin sempat yang ke Bali Bali itu. dan kalau ke Ragunan juga tahun ini kok, tahun ini. Gimana Dan perbandingannya kalau menurut Shahnaz? Karena kamu kan kalau saya bilang sih kalau Ragunannya sendiri ya itu kayak menurut saya hanya harga tiket yang kurang mahal. harga tiketnya? Karena murah sekali. Iya, 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 Waktu iya. saya masuk tuh hanya Rp4.000. Oh iya? Sedangkan waktu saya ke Bali itu sekitar hampir 200.000 kan. Iya. Menurut saya sebenarnya sebagai pecinta binatang sih nggak apa-apa untuk mahalin Betul. sedikit gitu. Untuk maintenance, biaya maintenance. Iya, 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 iya. Oke, dan ini juga